Bab 1061, Menantikan Reuni. Bawah lembah pemakaman naga. Berdiri di aula, Su Zimo melihat dua baris kata di dinding dengan bingung. Untuk menjadi salah satu yang terbesar, Anda harus bekerja di atas fondasi dan bersedia menerima kesulitan dan melayani orang lain. Begitu kabut memudar, pancarannya akan menerangi seluruh dunia. Sebelum Dai Yue pergi, dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin melakukan keabadian dan kultivasi iblis, dia harus mengalami banyak kesulitan. Namun, kesulitan ini pada akhirnya akan membuatnya lebih kuat. Dia meramalkan rahasia surgawi dan lama tahu bahwa Su Zimo akan menghadapi bencana besar suatu hari yang akan membawanya ke dasar lembah pemakaman naga, maka pernyataan itu tertinggal. Namun, bahkan dia tidak akan menyangka bahwa Su Zimo akan kembali ke tempat ini 100 tahun kemudian setelah menderita lebih banyak lagi, bahkan tubuhnya hampir hancur. Su Zimo tidak pernah menyesalinya. Dia ingin membuat daunnya sendiri. Itu tidak hanya untuk kehidupan dunia, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dia menantikan reuninya dengan Dai Yue. Lebih dari itu, dia berharap menjadi seseorang di luar imajinasi Dai Yue ketika dia berdiri di depannya lagi. Itu pasti akan menarik. Su Zimo tersenyum lembut. Di dalam hatinya, dia tidak hanya ingin dipuji oleh Dai Yue, dia ingin melihat kegembiraan dan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Sesaat kemudian, senyum di wajah Su Zimo memudar saat dia menghela nafas. Dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu untuk melihat Dai Yue. Awalnya, Su Zimo berpikir bahwa saat kultivasinya meningkat, dia pasti akan semakin dekat dengan Dai Yue. Namun, saat kultivasinya semakin dalam, dia menyadari bahwa Dai Yue berada di luar jangkauannya. Itu tidak diketahui. Meskipun dia sudah memasuki ranah Void Reversion, dia tidak bisa menyimpulkan atau merasakan tingkat kultivasi Dai Yue. Apakah dia di alam Mahayana? Alam transendensi kesengsaraan? Su Zimo menggelengkan kepalanya sedikit dan menyangkal dua tebakan itu. Mungkin itu mungkin di luar pengetahuannya saat ini. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Tidak peduli apa, dia harus melanjutkan jalannya. Dia tidak jelas tentang situasi dengan tubuh aslinya dari ras naga. Sejak tubuh asli ras naga memasuki lembah tulang naga, dia tidak bisa lagi merasakannya. Ini adalah situasi yang baik, dua roh esensi dikultivasikan secara terpisah tanpa mengganggu satu sama lain. Kalau tidak, mereka pasti akan terpengaruh jika mereka tahu semua yang terjadi pada rekan-rekan mereka. Kedua roh esensi adalah Su Zimo dan berasal dari sumber yang sama. Su Zimo memiliki perasaan misterius bahwa dia masih bisa menjalin hubungan dengan roh Yin berambut merah selama dia mau. Tentu saja, mulai sekarang, dia tidak akan mengkhawatirkan tubuh aslinya dari ras naga kecuali jika diperlukan. Itu harus sama di ujung yang lain. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh aslinya dari ras naga di lembah tulang naga, Su Zimo menduga itu seharusnya tidak menjadi masalah. Selama dia bisa memasuki mata air surgawi primordial dan memulihkan fisik dan garis keturunannya, dia pasti akan bisa mendapatkan pijakan dalam ras naga dengan tubuh aslinya. Hal terpenting bagi roh esensi berambut hitam adalah merekonstruksi tubuhnya. Su Zimo mengingat apa yang dikatakan tuannya, Extreme Fire, kepadanya di 100 sekte penyempurnaan tentang tas penyimpanan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Kata-kata Master Extreme Fire menjadi kenyataan, dia benar-benar membutuhkan tas penyimpanan. Awalnya, Su Zimo mengira bahwa Master Extreme Fire memiliki firasat. Beberapa hari yang lalu, dia mengetahui bahwa Biksu Yuan Bei telah mendiskusikan masalah ini dengan Extreme Fire ketika dia menyelamatkan yang terakhir di dasar lembah pemakaman naga. Su Zimo mengeluarkan tas penyimpanan yang diberikan kepadanya oleh Master Extreme Fire dan dengan hati-hati mengingat adegan yang terakhir merekonstruksi tulang dan tubuhnya. Dia hanya bergerak ketika dia benar-benar yakin dia tidak ragu tentang setiap detail. Ada prasyarat sebelum dia bisa merekonstruksi tubuhnya. Dia membutuhkan api yang cukup panas untuk melebur bahan-bahan kelas atas di tas penyimpanan. Mengingat kultivasi Su Zimo saat ini, dia tidak bisa mencapai itu. Kembali ke 100 sekte penyempurnaan, api ekstrim Dao Lord hanya mencapai tujuan ini melalui api inti bumi di aula juga. Dia harus mencari bantuan. Biksu Yuan Bei tidak memiliki banyak umur lagi dan akan lebih baik jika dia tidak bergerak. Satu-satunya yang bisa membantu adalah hantu berkepala merah. Pada pemikiran itu, Su Zimo membawa tas penyimpanannya dan berjalan menuju kuburan. "Lat, apakah kamu di sini untuk berbicara denganku?" Sebelum dia mendekat, suara hantu berambut merah itu terdengar. "Nak, kamu sudah menderita begitu banyak pukulan di usia yang begitu muda. Wajar bagimu untuk berkecil hati dan mengambil hal-hal terlalu keras." Petik 2.
Biarkan saya memberitahu Anda, Anda telah membuat keputusan yang tepat untuk berbicara dari hati ke hati dengan saya. Saya telah duduk di sini selama bertahun-tahun dan saya yang terbaik dalam memberikan bimbingan kepada orang lain. Hantu berkepala merah mulai mengomel lagi. Dia telah berada di dasar lembah pemakaman naga selama lebih dari 10.000 tahun dan dia dan Biksu Yuan Bei adalah satu-satunya selama lebih dari 9.000 tahun. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Biksu Yuan Bei telah berkultivasi dalam meditasi hening sepanjang waktu. Dengan kata lain, hantu berambut merah itu bahkan tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara. Orang bisa membayangkan bagaimana dia berhasil bertahan hidup selama lebih dari 9.000 tahun. Dapat dimengerti mengapa dia dalam kondisi saat ini. Untungnya, Dai Yue menerobos masuk ke tempat ini nanti dan mengambil bunga saraca, memecahkan meditasi diam Biksu Yuan Bei. Kalau tidak, hantu berambut merah itu mungkin sudah gila. Hantu berkepala merah, biarkan aku memberitahumu sesuatu yang penting. Su Zimo langsung ke intinya. Saya berniat untuk merekonstruksi tubuh saya. Bantu saya memadatkan bola api dan melelehkan beberapa harta alam. Petik 2. Apa gunanya merekonstruksi tubuh? Hantu berambut merah itu mengerucutkan bibirnya. Biarkan saya memberitahu Anda, roh esensi Anda ini hanya dapat digunakan sebagai klon untuk kultivasi biasa. Bagaimanapun, Anda masih memiliki tubuh ras naga yang sebenarnya. Petik 2. Hantu berkepala merah ingin mengubah Su Zimo menjadi naga sepenuhnya, tapi itu bertentangan dengan yang terakhir. Su Zimo sedikit mengernyit. Tidak perlu menyebutkan itu lagi. Sekarang roh yin berambut merah itu bersama ras naga, itu secara alami milik naga. Namun, saya punya rencana sendiri untuk roh esensi ini. Petik 2. Kamu punya rencana sendiri jadi mengapa kamu mencariku? Hantu berkepala merah itu mengangkat alisnya. Apakah kamu akan membantu? Tanya Su Zimo. Wow, kamu mengancamku. Hantu berkepala merah itu mencibir, jadi bagaimana jika aku tidak membantu? Kalau begitu aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Su Zimo berkata dengan serius. Itu adalah pernyataan kekesalan paling kekanak-kanakan yang umum digunakan di kalangan anak-anak. Namun, itu sangat mematikan bagi hantu berkepala merah. Tidak, hantu berambut merah itu berkata dengan tergesa-gesa, yang kamu tahu hanyalah bagaimana mengancamku. Bukankah itu hanya mengembunkan api? Aku akan membantumu, oke. Saat dia mengatakan itu, hantu berkepala merah itu menjentikkan jarinya dan nyala api merah kecil muncul di ujung jarinya, berkibar seolah-olah bisa padam kapan saja. Meskipun Su Zimo ragu, dia masih mengeluarkan kristal lava. Dia mengendalikan kristal lava dengan kesadaran rohnya dan meletakkannya di atas api kecil. Asap hijau mengiringinya. Dalam sekejap mata, bahan penempat tulang kelas atas itu dibakar menjadi abu oleh nyala api kecil itu. Su Zimo benar-benar tidak sadar, hantu berkepala merah itu membual kepada Su Zimo dengan angkuh. Bagaimana? Kekuatan api ini lumayan, kan? Petik 2, petik 2. Menekan keinginan untuk mengutuk, Su Zimo melotot dan menggertakkan giginya. Kurangi kekuatan nyala apimu. Tentu tidak masalah. Hantu berkepala merah setuju dengan mudah. Nyala api meredup secara signifikan. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan lava kristal lagi, meletakkannya dengan hati-hati di atas api. Astaga! Seketika, nyala api menyala di lava kristal. Namun, kristal lava hanya berhasil bertahan 3 napas sebelum berubah menjadi abu tepat di depan Su Zimo lagi. Wajah Su Zimo menjadi gelap. 2 harta karun kelas atas dibakar oleh hantu berkepala merah begitu saja. Kurangi kekuatan lebih banyak lagi. Menggertakkan giginya, Su Zimo mengucapkan beberapa patah kata. Hantu berambut merah itu melambaikan tangannya berulang kali dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa membuatnya lebih rendah. Ini adalah yang terlemah. Bab 1062, Tubuh Sejati Teratai Hijau. Su Zimo menyimpan tas penyimpanannya dan berbalik untuk pergi. Su Zimo tidak tahu apakah hantu berambut merah itu benar-benar tidak memiliki kemampuan atau apakah dia berpura-pura bodoh, tetapi dia tidak lagi ingin membuang waktu dengan yang terakhir. Hei, nak, jangan pergi. Hantu berambut merah berteriak dari belakang. Su Zimo menutup telinga dan bergegas kembali ke aula utama, tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan bantuan. Kecuali dia pergi ke 100 sekte penyempurnaan dan mencari bantuan dari guru api ekstrim. Namun, wilayah utara terlalu jauh dari benua tengah dan dia hanya memiliki satu roh esensi. Benar-benar sangat berbahaya baginya untuk melintasi wilayah utama untuk mencapai 100 sekte penyempurnaan. Api inti bumi, api inti bumi. Su Zimo bergumam pelan dan sebuah pikiran melintas di benaknya.
Gunung berapi bawah tanah di bawah reruntuhan kian besar. Kembali ketika dia tiba di reruntuhan kian besar, dia secara tidak sengaja menemukan kolam roh di istana bawah tanah. Ada jalan rahasia di samping kolam roh yang mengarah jauh ke bawah tanah. Pertemuannya dengan rubah kecil juga terjadi jauh di bawah tanah. Su Zimo ingat bahwa di bawah kolam roh adalah dunia lava di mana api roh bawaan yang diperlakukan sebagai harta dapat dilihat di mana-mana. Dia pernah melihat gunung berapi memuntahkan lava emas ke hulu. Suhu gunung berapi itu sangat tinggi. Kembali dalam pertempuran untuk buah vermilion di reruntuhan kian besar, dia mengandalkan lava emas untuk membunuh banyak jiwa yang baru lahir. Jiwa-jiwa baru lahir yang bersentuhan dengan lahar emas itu dibakar menjadi abu tanpa kecuali. Pada pemikiran itu, Su Zimo meninggalkan kuil kuno dan melompat, mengaktifkan manik-manik doa Mingwang untuk membentuk penghalang cahaya yang melewati kabut tebal dan tiba di atas lembah pemakaman naga. Saat ini, tubuhnya dibuat dengan santai menggunakan kekuatan Dharma. Meskipun dia bisa bergerak bebas, itu akan bubar setelah beberapa pukulan jika dia melawan seseorang. Su Zimo melaju ke arah reruntuhan kian besar. Tak lama, dia menginjakkan kaki di tanah ini sekali lagi. Tentara dunia lain yang tak terhitung jumlahnya masih berlama-lama di reruntuhan. Ketika mereka merasakan aura Su Zimo, mereka melonjak gila-gilaan. Namun, mereka berhenti di jalur mereka saat mereka mendekat. Meskipun prajurit dunia lain tidak memiliki kecerdasan, mereka dapat merasakan aura manik-manik doa Mingwang dan tidak berani maju, mundur secara bertahap. Dia menyelamatkan banyak masalah dengan harta seperti tasbih Mingwang. Mengunjungi kembali tempat lama ini, Su Zimo maju dan menemukan lokasi istana bawah tanah berdasarkan ingatannya. Dalam pertempuran untuk kelahiran buah vermilion saat itu, paragon dari wilayah utara berkumpul dan tak terhitung jumlahnya dikuburkan di sini. Bahkan setelah lebih dari 100 tahun, tempat ini masih berlumuran darah, jelas betapa tragisnya pertempuran saat itu. Lingkungannya sunyi dan menakutkan. Sejak pertempuran itu saat itu, sangat sedikit pembudidaya yang menginjakkan kaki di tempat ini. Istana bawah tanah telah lama runtuh dan menjadi reruntuhan. Berdiri di atas reruntuhan, sulit bagi Su Zimo untuk menemukan jalan tersembunyi yang terkubur dalam-dalam. Dia sedikit mengernyit dan mencari reruntuhan berulang kali. Tiba-tiba, dia mendengar suara air yang mengalir dengan cara yang tidak terdengar. Su Zimo merasa segar kembali dan berjalan menuju suara itu. Tak lama, ia menemukan sumber suara air yang mengalir. Dia melepaskan kesadaran rohnya perlahan dan menggali lebih dalam ke reruntuhan. Segera, mata Su Zimo berbinar. Di bawah reruntuhan, dia menemukan kolam roh yang dia lihat sebelumnya. Meskipun lebih dari 100 tahun telah berlalu dan itu terkubur oleh reruntuhan, kolam roh belum mengering dengan mata air yang kaya akan ki roh yang mengalir keluar. Senang, Su Zimo mengikuti kolam roh dan menemukan jalan rahasia dari sebelumnya. Dia merenung sejenak dan tidak memindahkan reruntuhan di atas kolam roh secara terbuka. Sebagai gantinya, dia membubarkan tubuh kekuatan dharmanya. Roh esensi berambut hitam berubah menjadi aliran cahaya dan menciptakan terowongan setebal pergelangan tangan di reruntuhan sebelum memasuki tanah. Meskipun istana bawah tanah telah runtuh saat itu tidak mengubur kolam roh. Sebaliknya, ada ruang yang tersisa. Su Zimo menemukan jalan rahasia dan melompat turun tanpa ragu-ragu. Tak lama, dia tiba jauh di bawah tanah. Merekonstruksi tubuh kekuatan dharmanya, Su Zimo berjalan ke depan. Tidak lama kemudian, matanya menyala dan pandangannya berubah menjadi merah. Gelombang panas melonjak. Ketika Su Zimo pertama kali tiba di tempat ini, dia masih berada di ranah inti emas dan bahkan tidak bisa menahan suhu di luar, dia bahkan harus menggunakan jimat pelindung. Tapi sekarang, dia sudah memasuki ranah Void Reversion. Meskipun dia telah kehilangan tubuh fisiknya, tubuh kekuatan Dharma yang dia buat dengan santai dapat menahan panasnya lava. Berkeliaran di sepanjang dinding batu, Su Zimo berbelok di sudut dan melihat sebidang tanah yang relatif lebih besar di lautan lava. Saat itu, mayat ibu rubah kecil ada di sana. Kemudian, dia mendengar dari rubah kecil bahwa sebelum dia pergi, dia mendorong mayat ibunya ke dalam lava sehingga akan dikubur di sini. Su Zimo terus maju. Gua bawah tanah berkelok-kelok ke atas di sepanjang lava dan suhunya terus meningkat. Perlahan-lahan, Su Zimo melihat warna emas samar mengambang di permukaan lava tidak jauh. Dia hampir sampai. Setelah beberapa putaran lagi, Su Zimo berhenti di jalurnya. Di depannya ada gunung berapi besar. Lava emas melonjak di mulut gunung berapi, menciptakan gelombang yang mengeluarkan aura gemetar dan panas terik. Su Zimo sedikit mengernyit dan berhenti di jalurnya. Aneh. Meskipun suhu lava emasnya tinggi,
sangat mudah baginya untuk menghindari kerusakan darinya mengingat ranah kultivasinya saat ini. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa jantungnya berdetak kencang saat dia berdiri di depan gunung berapi. Su Zimo bangkit perlahan dan tiba di dekat mulut gunung berapi. Dia menatap lava yang bergelombang dengan tatapan cerah. Dia menatap untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan apapun. Namun, rasa gentar itu berangsur-angsur menghilang juga dan Su Zimo memutuskan untuk melunakkan tulang dan tubuhnya di sini. Membuka tas penyimpanannya, Su Zimo melihat banyak bahan roh kelas atas di dalamnya dan berhenti sejenak dalam tindakannya. Dia menghela nafas dalam, tenggelam dalam pikirannya. Bahkan jika dia berhasil memurnikan tubuhnya dengan bahan roh terbaik, tubuhnya pasti tidak akan bisa dibandingkan dengan tubuh fisik yang mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, meminum darah naga dan memiliki Divine Phoenix tulang. Kekuatan tempur dari tubuh aslinya dari ras naga tidak akan berkurang. Namun, di sisi ini, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang bahkan setelah rekonstruksi tubuhnya. Bahkan senjata Dharma Takdir miliknya, teratai hijau penciptaan, hancur. Su Zimo menghela nafas lagi saat dia melihat batang teratai hijau dan daun teratai yang hancur di tas penyimpanannya. Bertahap, sepotong cahaya bersinar di mata Su Zimo. Pikiran yang berani dan gila melintas di benaknya. Awalnya, dia ingin menggunakan banyak material roh yang diberikan kepadanya oleh Master Extreme Fire untuk meredam tubuhnya. Namun, bahkan bahan roh terbaik tidak dapat dibandingkan dengan lotus hijau penciptaan. Bahkan batang dan daun yang hancur 100 kali lebih kuat dari bahan roh kelas atas. Tatapan Su Zimo berubah tajam saat dia mengeluarkan banyak senjata Dharma bawaan yang dia rebut dari tangan Di Yin dan murid tituler lainnya. Batang akan menjadi tulang dan daun akan menjadi kulit. Jika dia menambahkan senjata Dharmik bawaan ini juga, setelah tubuh fisiknya direkonstruksi, ketangguhannya akan sebanding dengan senjata bawaan Dao Lord Dharmik. Tubuh sejati teratai hijau. Jika tubuh sejati teratai hijau selesai, kekuatan tempurnya tidak akan berkurang sama sekali. Bab 1063, Bencana Tak Terduga. Pikiran itu menguatkan Su Zimo. Awalnya, dia sedikit sedih karena lotus hijau penciptaan dihancurkan. Harta tertinggi seperti itu telah mati sebelum bisa tumbuh. Tapi sekarang, jika dia berhasil meredam tulang dan tubuhnya berdasarkan ide itu, dia akan bisa mengeluarkan potensi penuh dari lotus hijau penciptaan. Selanjutnya, lotus hijau penciptaan tidak sepenuhnya hancur. Setidaknya, 54 biji teratai hijau tidak rusak dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Mereka masih bisa melepaskan teknik membunuh yang menargetkan roh esensi seperti pedang teratai hijau. Lebih penting lagi, lotus hijau penciptaan adalah senjata Dharmik takdirnya. Jika dia menggunakan batang sebagai tulang dan daun teratai sebagai kulit, kompatibilitasnya dengan tubuh fisik ini akan mencapai 100% tanpa penolakan. Setelah tubuh ini berhasil direkonstruksi, itu bisa mewarisi teknik Dao-nya dengan sempurna. Memikirkan itu, hati Su Zimo terbakar. Sekarang dia memikirkannya, malapetaka ini jelas merupakan berkah dan bukan kutukan baginya. Jika dia berhasil menciptakan tubuh sejati teratai hijau dan bergabung dengan tubuh ras naga yang sebenarnya, kekuatan tempurnya akan berlipat ganda. Su Zimo mengambil napas dalam-dalam dan bersiap untuk mulai menempa tulang dan tubuhnya. Dia mengumpulkan semua batang teratai dan membakarnya dengan lava emas di gunung berapi. Jika batang teratai tidak patah, suhu lahar emas tidak akan bisa melelehkannya. Namun, sekarang batang teratai telah hancur berkeping-keping dan kehilangan kekuatan penciptaan teratai hijau, secara bertahap meleleh di bawah pembakaran lahar emas. Meski begitu, butuh 1 hari penuh agar batang teratai meleleh sepenuhnya, membentuk cairan hijau. Su Zimo beristirahat sejenak dan mulai menempa tulangnya dengan cairan hijau. Ada lebih dari 200 tulang dalam tubuh manusia dan semuanya berbeda ukurannya. Menempa setiap tulang adalah proses yang sangat rumit dan panjang. Saat itu, bahkan dengan pencapaian Extreme Fire dalam penyempurnaan senjata, butuh 3 hari penuh untuk membuat kerangka itu. Su Zimo mengingat dan menempa pada saat yang sama. Kecepatannya sangat lambat dan dia tidak berani terburu-buru sama sekali. 3 hari berlalu. Bahkan setelah mengeluarkan banyak usaha, dia hanya bisa membuat setengah kerangka. Namun, mata Su Zimo bersinar semakin terang. Dia mengkonsumsi beberapa ramuan dan beristirahat sebentar sebelum melanjutkan pemurnian. 7 hari lagi berlalu sebelum Su Zimo berhenti. Di depannya berdiri kerangka hijau tanpa cacat yang sebening kristal seperti batu giok. Itu bisa dikatakan sebagai karya para dewa. Setiap tulang memiliki serangkaian pola yang tampak alami, seperti teratai yang mekar. Kerangka ini sudah cukup sempurna. Namun,
Itu tidak cukup. Suzimo mengeluarkan banyak senjata Dharma bawaan di tas penyimpanannya. Lonceng esensi kekacauan di Yin dan pemukul pertarungan naga. Dao menjadi tombak tulang bumi yang jahat. Pagoda Glaze Rainbow Dao Being Glass. Ikan dan palu kayu milik Mong Formless. Dao menjadi pedang biduk surgawi. Dao menjadi Zephyr Thunders Zephyr Thunder Hammer. Senjata Dharma bawaan ini adalah senjata Dharma takdir dari murid tituler. Meskipun semua murid tituler sudah mati, jejak esens spirit mereka masih ada di senjata dharmik takdir mereka. Jika Suzimo ingin mengambilnya sendiri, dia harus menghapus jejak esens spirit pada mereka. Namun, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalnya, beberapa senjata Dharma takdir telah disempurnakan oleh murid tituler selama ribuan tahun, itu benar-benar tidak realistis untuk dihapus dalam waktu singkat. Suzimo mengambil keputusan dan memutuskan untuk meleburkan semua senjata Dharma bawaan ke dalam kerangka teratai hijau. Kerangka teratai hijau yang terbentuk akan lebih tangguh dan tak tergoyahkan daripada senjata dharmik bawaan itu. Sepanjang sejarah, ada sangat sedikit pembudidaya yang telah melunakkan tulang dan tubuh mereka. Untuk dapat menempa tulang sedemikian rupa, Suzimo adalah orang pertama dalam sejarah yang mencapai prestasi seperti itu. Demi kerangka ini, dia telah menggunakan akar teratai sebagai fondasinya dan menanamkannya dengan banyak senjata Dharma bawaan yang diturunkan dari sekte super kuno. Kualitas kerangka ini bisa dibayangkan. Dia menempatkan semua senjata Dharma bawaan bersama-sama dan menyempurnakannya terus-menerus dengan lava emas. Yang pertama meleleh adalah pedang Dao Being Heavenly Dipper. Di bawah pembakaran lava, jejak roh esensi dari banyak murid tituler menghilang dengan cepat. Pedang itu terbakar merah dan secara bertahap pecah menjadi beberapa bagian, berubah menjadi cairan emas gelap. Segera setelah itu, tombak tulang Malevolent Earthshake, ikan kayu dan palu milik Mong Formless, Zephyr Thunder Hammer, Rainbow Glaze Pagoda dan Dragon Battling Truncheon meleleh satu demi satu. Hanya Chaos Essence Bell yang tetap tidak terpengaruh. Suzimo menyipitkan matanya dan menatap Chaos Essence Bell sejenak. Dari kelihatannya, Chaos Essence Bell adalah yang terkuat di antara senjata dharmik bawaan. Kembali ketika dia bertarung dengan Di Yin, lonceng esensi kekacauan ini juga merupakan alasan mengapa lebih dari setengah kekuatan penciptaan teratai hijau terkandung. Jika Chaos Essence Bell ini tidak bisa dilebur, aku akan menyimpannya setelah jejak Essence Spirit di atasnya terhapus dan menggunakannya sebagai senjata Dharma. Itulah yang Suzimo harapkan. Tiba-tiba, sebuah perubahan terjadi. Dentang, tanpa peringatan apapun, Chaos Essence Bell bergetar dan mengeluarkan suara panjang yang bergema yang mengguncang pikiran seseorang. Terhadap suara bel, tubuh kekuatan Dharma Suzimo retak dan hampir hilang. Junior, kamu pantas mati karena menghancurkan senjata dharmik warisan Chaos Essence Sect. Sebuah suara tua terdengar dari Chaos Essence Bell dengan niat membunuh tanpa akhir. Tepat setelah itu, hantu muncul. Seorang lelaki tua dengan jubah Chaos Essence Sect berdiri di gua, menatap Suzimo dengan tatapan dingin dan memancarkan kekuatan yang luar biasa. Terhadap tekanan itu, Suzimo tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan dengan dukungan dari tasbih Mingwang, itu tidak berguna. Tubuh Suzimo sedikit gemetar. Dia tahu bahwa ini bukan tubuh sebenarnya dari ahli Chaos Essence Sect. Itu hanyalah kesadaran sisa dari Chaos Essence Bell. Itu adalah sisa kesadaran seorang ahli kuno dari Chaos Essence Sect. Setelah lahar emas memurnikan jejak Essence Spirit Di Yin, itu mengejutkan kesadaran yang tersisa. Meskipun itu hanya kesadaran yang tersisa, itu sudah cukup untuk membunuh Suzimo. Bahkan jika tubuh Suzimo masih ada, dia tidak akan bisa melarikan diri. Apalagi fakta bahwa dia hanya tersisa dengan roh esensi, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Ini benar-benar bencana yang tak terduga. Suzimo tidak menyangka bahwa hanya menyempurnakan senjata Dharma tanpa pemilik akan menyebabkan bencana seperti itu. Jika dia berada di atas reruntuhan kian besar, keributan di sini mungkin telah mengingatkan Biksu Yuan Bei dan hantu berambut merah itu. Namun, ini adalah kedalaman reruntuhan kian besar. Bahkan jika Biksu Yuan Bei dan hantu berambut merah merasakannya, itu akan terlambat. Dalam sekejap, segala macam pikiran terlintas di benak Suzimo tapi dia merasakan ketidakberdayaan. Sepertinya aku ditakdirkan untuk menghadapi bencana seperti itu. Pada akhirnya, saya tidak bisa menghindarinya. Suzimo menghela nafas. Kenyataannya, saat bel berbunyi, itu mengingatkan keberadaan lain di dalam gua. Di mulut gunung berapi, di dalam lava emas, ada peti mati yang hampir transparan mengambang. Keindahan tak tertandingi diletakkan di peti mati. Dia memiliki sosok yang anggun dan tangannya tergenggam di depan dadanya.
Dia telanjang dari ujung kepala sampai ujung kaki dan kulitnya halus seperti batu giok, tampak seperti peri dari 9 surga. Saat bel berbunyi, bulu mata panjang wanita itu berkibar. Sepasang mata yang indah tiba-tiba terbuka. Segera setelah itu, peti mati transparan naik perlahan dan melayang menuju mulut gunung berapi. Bab 1064, Kebangkitan Pakar. Para junior dari Sekte Esensi Kekacauan sudah sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa melindungi senjata Dharma Warisan. Hantu di udara menderu dengan tatapan dingin. Bagaimanapun, dia hanyalah sisa kesadaran dan tidak menyadari bahwa peti mati telah melayang dari gunung berapi yang memuntahkan lava emas di belakangnya. Bahkan jika Chaos Essence Bell menjadi objek tanpa pemilik dan terkubur di gua ini, itu tidak bisa jatuh ke tangan orang luar. Dengan ekspresi acuh tak acuh, hantu itu berkata perlahan, "Mati, junior." Hantu itu mengulurkan tangan raksasa dan meraih ke arah Suzimo. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar dari gua. Bahkan Suzimo yang putus asa pun terkejut. Ledakan, seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Segera setelah itu, gelombang besar lahar emas melonjak seperti tsunami dan menenggelamkan hantu di udara. Berdengung, berdengung. Kekuatan hantu itu menakutkan tetapi dimakan oleh gelombang raksasa yang dibentuk oleh lava. Dalam sekejap mata, itu benar-benar hancur. Suzimo terkejut saat dia melihat gelombang lava melonjak ke arahnya, akan menenggelamkannya dalam sekejap. Tiba-tiba, seolah dikendalikan oleh semacam kekuatan, gelombang lava tiba-tiba berhenti di udara sebelum menghilang perlahan. Tepat setelah itu, mata Suzimo melebar. Tepat di depannya, peti mati transparan melayang dari mulut gunung berapi. Tutup peti mati sudah pecah dan berserakan di tanah. Di dalam peti mati, seorang wanita cantik tiada taraf duduk perlahan. Sosoknya anggun dan tanpa cacat. Wanita cantik tiada taraf itu memiliki ekspresi malas seolah-olah dia baru saja bangun tidur. Dia membelai dahinya dengan lembut dan rambut hitamnya mengalir di bahunya seperti air terjun. Dia memancarkan pesona yang memikat dan sangat cantik. Mata indah wanita itu sedikit linglung saat dia sedikit mengernyit. Bahkan tindakan sekecil itu memiliki keindahan yang tak terlukiskan. Untuk sesaat, Suzimo lupa bernapas. Sampai titik kultivasinya ini, dia telah bertemu dengan banyak wanita, Ji Yaoxue yang mulia dan bermartabat, Iblis Ji yang seperti selir yang unik, Leng Rou yang dingin dan halus, semuanya adalah wanita tercantik di dunia. Namun, dibandingkan dengan wanita di depannya, mereka sedikit lebih rendah. Bahkan teknik sihir Iblis Ji tampak lebih rendah di depan wanita ini. Keberadaan wanita ini sudah cukup untuk menggulingkan dunia. Gelombang lava sebelumnya jelas dilepaskan oleh keindahan tiada taraf ini. Suzimo seharusnya mengungkapkan rasa terima kasihnya segera setelah diselamatkan. Namun, cara kemunculan tiba-tiba wanita ini terlalu mengejutkan, menyebabkan dia membeku di tempat dengan linglung. Seketika, keraguan yang tak terhitung muncul di benaknya. Siapa wanita ini? Kenapa dia ada di sini? Kapan dia tiba di sini? Apa kultivasinya? Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Suzimo. Dia ingat bahwa dia seharusnya melihat wanita ini sebelumnya. Tepatnya, dia samar-samar melihatnya sebelumnya. Itu lebih dari 100 tahun yang lalu ketika dia pertama kali tiba di istana bawah tanah reruntuhan kian besar dan sedang mencari kolam roh di atas. Sebuah krebepel berbunga mekar di tengah kolam. Mata air menyembur dan kabut berkabut menyebar. Dalam kekaburannya, dia sepertinya melihat seorang wanita di atas bunga krebepel. Dia memiliki tubuh yang anggun dan indah dengan postur yang malas dan menawan. Ketika dia menutup matanya dan memfokuskan pandangannya sekali lagi, tidak ada yang tersisa pada bunga krebepel. Sekarang dia mengingatnya, wanita di bunga krebepel tampak persis sama dengan kecantikan tiada taraf di hadapannya. Mungkinkah wanita di hadapannya adalah eksistensi dari 10.000 tahun yang lalu? Pikiran itu melintas di benak Suzimo dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saat itu, wanita itu menghela nafas pelan. Apakah 10.000 tahun telah berlalu? Suara wanita itu juga manis. Pikiran konyol muncul di benak Suzimo. Seolah-olah dia sudah diberkati untuk bisa mendengarkan wanita ini berbicara. Pada saat yang sama, desahan itu mengkonfirmasi dugaan Suzimo. Wanita itu perlahan berdiri dari peti mati. Secara naluriah, Suzimo mengalihkan pandangannya. Dia sangat cantik sehingga dia merasa bahwa memandangnya secara langsung adalah penghujatan. Dengan langkah ringan, dia tiba di depan Suzimo. Aroma samar tercium dan Suzimo tidak berani mengangkat kepalanya. Dia hanya menatap kaki mulus dan indah wanita itu dan meratapi dalam diam bahwa dia telah berbuat dosa. Tepat ketika dia akan mengingatkannya, suara wanita itu terdengar sekali lagi,
kamu datang ke sini lebih dari 100 tahun yang lalu. Ah, tertegun sejenak, Su Zimo mengangguk. Iya. Aku samar-samar ingat bahwa kamu menyelamatkan seekor rubah kecil. Wanita itu melanjutkan dan menghela nafas. Iya. Su Zimo menjawab. Di mana dia? Kenapa dia tidak di sisimu dan dirawat olehmu? Wanita itu bertanya. Meskipun Su Zimo tidak mengangkat kepalanya untuk melihat, nada suaranya menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Rubah kecil aman dan sehat di Tousan Demon Valley. Su Zimo tersenyum pahit. Jika dia di sisiku, dia mungkin sudah menemui kemalangan. Tubuhnya lumpuh dan Solitary Cloud juga terluka parah. Jika Little Fox mengikutinya, dia akan benar-benar memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Iya, wanita itu merenung sejenak sebelum meninggalkan Su Zimo. Senior, Su Zimo mengangkat kepalanya dan berteriak dengan tergesa-gesa ketika dia melihat wanita itu masih tidak sadar. Iya, wanita itu berbalik sedikit, memperlihatkan setengah dari profil sampingnya yang sempurna. Senior, Anda, Su Zimo ragu-ragu sejenak dan tidak tahu harus berkata apa. Wanita itu tertegun sejenak tetapi segera menyadari. Sial, dia berteriak pelan dan sosoknya berkelebat. Tiba-tiba, dia muncul di depan Su Zimo dan mengulurkan dua jari, menusuk ke arah matanya. Dia ingin mencungkil matanya, itu terlalu cepat. Su Zimo tidak bisa bereaksi sama sekali. Visinya kabur dan wajah tak tertandingi telah tiba di hadapannya. Ekspresi malu dan marah melintas di kedalaman mata wanita itu saat dia mengulurkan jarinya dan melayang tanpa bergerak di depan matanya. Berhenti sejenak, wanita itu menarik jarinya perlahan, mungkin karena dia menyadari bahwa Su Zimo hanya memiliki tubuh kekuatan Dharma tanpa mata atau karena dia memikirkan sesuatu. Aku akan membiarkan mata itu tertuju padamu dulu. Wanita itu berkata dengan dingin, aku akan menggalinya setelah kamu merekonstruksi tubuhmu. Dengan mengatakan itu, wanita itu mengenakan jubahnya dan mengambil langkah ringan, menghilang di depan Su Zimo dalam sekejap mata, meninggalkan aroma samar. Bab 1065, Kelahiran Kembali. Meskipun wanita itu sudah pergi, Su Zimo masih berdiri di tempat, tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Mengapa Little Fox adalah orang pertama yang ditanyakan wanita ini setelah bangun tidur? Apa hubungannya dengan Little Fox? Atau lebih tepatnya, apa hubungannya dengan ibu rubah kecil, rubah api yang mati di sini? Tiba-tiba, Su Zimo teringat sesuatu. Kembali ketika dia membawa rubah kecil dan melompat ke dasar lembah pemakaman naga, pertama kali dia bertemu Biksu Yuan Bei, yang terakhir mengatakan sesuatu kepadanya. Rubah kecil itu, jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia menderita. Pada saat itu, Su Zimo tahu bahwa biksu tua itu ragu-ragu, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, ketika dia ingin bertanya, biksu tua itu sudah mengubah topik pembicaraan dan masalah itu terbawa. Sekarang dia memikirkannya, biarawan tua itu harus tahu tentang hubungan antara wanita ini dan rubah kecil. Ada kemungkinan besar bahwa apa yang tidak dia katakan saat itu terkait dengan wanita ini. Alasan mengapa wanita ini menyelamatkannya kemungkinan besar karena rubah kecil. Jika dia melihat rubah kecil menderita atau menjalani kehidupan yang buruk, wanita ini mungkin benar-benar kembali untuk menyelesaikan masalah dengannya. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan pikiran itu untuk saat ini, terus melunakkan tulangnya. Tanpa jejak kekuatan dari kesadaran yang tersisa, lonceng esensi kekacauan secara bertahap meleleh di bawah panasnya lava emas dan menyatu dengan solusi dari senjata dharmik bawaan lainnya. Su Zimo menerapkan solusi ke kerangka hijau giok di samping sedikit demi sedikit. Kerangka itu secara bertahap mendapatkan lapisan warna emas gelap dan tekstur logam muncul, membuatnya semakin tidak bisa dihancurkan. Setelah 3 hari, banyak senjata dharma bawaan Su Zimo telah menyatu dengan kerangka teratai hijau. Dia melelehkan daun teratai sekali lagi dan menyelimuti kerangka teratai hijau, membentuk lapisan kulit. Kesuksesan. Meskipun dia belum memelihara garis keturunan dan organnya, Su Zimo sudah bisa merasakan hubungan misterius antara dia dan kerangka di depannya. Su Zimo membawa kerangka itu bersamanya dan kembali ke atas. Dia menuangkan semua ramuan roh dan ramuan di tas penyimpanannya ke dalam kolam roh. Seketika, kekuatan hidup yang kaya meledak dari kolam roh dan banyak material roh naik dan turun di dalamnya, berubah menjadi kekuatan hidup bergelombang yang menyatu ke dalam air. Tanpa ragu-ragu, Su Zimo menempatkan kerangka lotus hijau di dalamnya. Roh esensi berambut hitam memasuki Glabella dan mengambil alih kesadaran, tenggelam ke dasar kolam roh. Aliran kekuatan hidup yang tak berujung melonjak ke kerangka teratai hijau. Pada saat yang sama, Su Zimo menyalurkan kekuatan Dharma dengan roh esensinya dan kerangka itu bergetar terus-menerus. Awalnya, itu hanya suara tulang yang bergetar. Namun,
Seiring berjalannya waktu, suara air yang mengalir bisa terdengar dari dalam kerangka. Guyuran, sumsumnya mengalir dan darahnya tertukar. Perlahan-lahan, selaput merah muda yang setipis sayap jangkrik muncul di kerangka hijau emas. Waktu berlalu perlahan dan daging mulai tumbuh di membran, secara bertahap mengisi. Garis wajah Suzimo berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Bentuk embrio organnya telah terbentuk di dalam tubuhnya. Di dasar kolam roh, kerangka hijau emas tergeletak tak bergerak. Namun, kekuatan hidup di dalam kerangka itu semakin kuat. Seluruh kolam roh hampir membentuk pusaran. Kerangka itu seperti lubang hitam yang melahap semua vitalitas. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dunia kultivasi yang tahu bahwa di bawah reruntuhan wilayah utara daratan Tianhuang, inkarnasi monster nomor 1 yang telah menyebabkan paragon yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan mengalami kelahiran kembali. Kedua tubuh sejati sedang mengalami kelahiran kembali. Sebulan kemudian, di bawah penutup reruntuhan kian besar, tidak ada riak di kolam roh dan itu dipenuhi dengan daun layu dan ramuan roh. Kolam roh tidak mengering selama 10.000 tahun dan dipenuhi dengan kiroh. Namun, setelah hanya sebulan, tidak ada lagi kiroh di kolam roh dan itu adalah tangki septik mati. Tiba-tiba, riak muncul di permukaan air yang awalnya tenang. Sesosok naik perlahan dan menjadi lebih jelas. Astaga! Suara air bergema saat sosok keluar dari air dan berdiri di udara. Itu adalah tubuh yang sempurna dengan sosok ramping dan ramping. Kulitnya lembut seperti bayi yang baru lahir. Rambut hitam pria itu tergerai dan dia memiliki wajah yang bersih dan cerah. Dia memiliki fitur yang halus dan matanya yang dalam dan cerah, Suzimo lah yang terlahir kembali. Suzimo menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya dengan sedikit kegembiraan di matanya. Meskipun garis keturunan dan kekuatan tubuh sejati teratai hijaunya jauh lebih rendah daripada tubuh sejati naga miliknya, itu cukup tangguh dan tak tergoyahkan. Teratai hijau kreasi kelas 6 bisa bertarung melawan senjata Dao Lord Dharmic bawaan. Saat ini, kerangka yang terbentuk dari batang teratai dan banyak senjata Dharmic bawaan hampir setara dengan senjata bawaan Dao Lord Dharmic. Selanjutnya, kulitnya dibuat dengan daun lotus hijau penciptaan. Bahkan jika dia berdiri tanpa bergerak di tempat, senjata Dharma pembalikan Void tidak akan mampu menembus tubuhnya. Bahkan lebih tidak mungkin untuk melukai tendon dan tulangnya. Suzimo mengenakan jubah hijaunya sekali lagi dan merobek reruntuhan menuju lembah pemakaman naga. Dia bermaksud memasuki pengasingan di dasar lembah pemakaman naga untuk jangka waktu tertentu. Dia hampir tidak memiliki istirahat setelah pertempuran berturut-turut, sudah waktunya baginya untuk berhenti berkelahi dan membiarkan segalanya menjadi tenang. Sekarang dia berada di ranah Void Reversion, dia telah menggabungkan teknik kultivasi abadinya, manual guntur ungu dan manual guntur hijau, mendapatkan bagian penyempurnaan roh kekosongan besar yang lengkap. Setelah mengolah teknik kultivasi abadi ini, kekuatan tempurnya akan meningkat sekali lagi. Setelah menelusuri sutra Void Reversion dari Biara Daming dan Biara Fahua di dasar lembah pemakaman naga, kekuatan tempurnya akan meningkat lebih jauh. Ada juga seni Dharma tingkat atas seperti seni pedang pembunuh surga. Ada banyak hal yang harus dia kembangkan dalam pengasingan ini. Di seluruh dunia kultivasi, hampir semua orang berpikir bahwa Suzimo, yang telah kehilangan tubuhnya, lotus hijau penciptaan dan tulang Phoenix suci, pasti akan jatuh dari kasih karunia dan kehilangan kemuliaannya. Dia bahkan mungkin bukan tandingan paragon biasa dari ranah Void Reversion, apalagi murid tituler. Namun, tidak ada yang tahu bahwa hari Suzimo keluar dari pengasingan akan menjadi hari monster nomor 1 yang berinkarnasi dalam sejarah kembali. Bahkan jika dia menghadapi lebih banyak murid tituler, dia masih cukup kuat untuk menekan mereka semua. Sesampainya di tepi lembah pemakaman naga, Suzimo melompat turun. Jurang ini dipenuhi dengan banyak kekuatan menakutkan. Namun, kali ini, Suzimo tidak mengedarkan senjata Dharma apapun dan membiarkan kekuatan campuran melonjak ke seluruh tubuhnya. Tubuh sejati teratai hijau benar-benar tidak terluka. Ledakan. Dalam sekejap mata, Suzimo sudah jatuh ke dasar. Dia akan kembali ke kuil kuno ketika dia berhenti dan mengerutkan kening. Ada banyak legenda tentang lembah pemakaman naga. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa sosok perkasa tubuh Conjoin masuk dan tidak berhasil keluar hidup-hidup. Awalnya, Suzimo berpikir bahwa para pembudidaya itu dibunuh oleh medan energi kekuatan yang menakutkan dan kacau di atas. Tapi sekarang, dia secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kekuatan di atas bahkan tidak bisa menggetarkan tubuh sejati teratai hijau miliknya, bagaimana itu bisa membunuh sosok perkasa tubuh bersama? Siapa yang membunuh sosok perkasa tubuh Conjoin yang jatuh dalam legenda?
Siapa yang membunuh para pembudidaya yang jatuh di lembah pemakaman naga dalam legenda? Apakah itu Biksu Yuan Bei atau hantu berkepala merah? Meskipun mereka berdua memang memiliki kemampuan, sepertinya mereka tidak punya alasan untuk membunuh siapapun. Bab 1066, Pakar dari 10.000 tahun yang lalu. Su Zimo berbalik perlahan dan melihat ke lembah di belakangnya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kembali ketika dia pertama kali tiba di dasar lembah pemakaman naga, dia ingin melihat apa yang ada di dasar lembah dan mengikuti tebing ke kedalaman lembah. Lembah itu berkelok-kelok dan tak lama kemudian, dia melihat setumpuk mayat. Kemudian, dia dihantui oleh hantu jahat dan hampir mati. Untungnya, Ming Zhen tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Setelah itu, dia belum pernah ke ujung lembah. Sekarang pertanyaan ini melintas di benaknya, Su Zimo merenung sejenak sebelum melanjutkan di sepanjang dinding batu terjal menuju kedalaman lembah. Tak lama, dia melihat pemandangan dari sebelumnya sekali lagi. Mayat berserakan di mana-mana. Faktanya, beberapa dari tubuh mereka diawetkan dengan sempurna selama 10.000 tahun tanpa membusuk. Beberapa tetes darah segar berceceran di dinding di sekelilingnya. Saat itu, energi yang terkandung dalam beberapa tetes darah itu hampir membunuh Su Zimo. Tapi sekarang, ketika tatapan Su Zimo mendarat di beberapa tetes darah, dia hanya merasakan sedikit ketidaknyamanan sebelum dia beradaptasi dengannya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan ke depan. Tiba-tiba, embusan angin dingin bertiup. Seorang wanita dengan rambut acak-acakan dan jubah putih yang berlumuran darah muncul di belakangnya. Matanya buta dan dia menjulurkan lidahnya yang merah. Lebih dari 100 tahun yang lalu, kultivasinya lumpuh dan dia hampir dibunuh oleh hantu jahat ini. Tapi sekarang dia berada di ranah Void Reversion dengan gelar Dao Being, dia dianggap sebagai ahli di dunia kultivasi, bagaimana dia bisa terluka oleh hantu jahat belaka? Su Zimo bahkan tidak berbalik saat dia berteriak, beraninya kamu menunjukkan dirimu. Aku akan membantumu bereinkarnasi hari ini. Suara mendesing. Manik-manik doa Mingwang di pergelangan tangan kirinya bersinar terang dan langsung menyelimuti hantu wanita berjubah putih itu. Cahaya keemasan tak berujung menembus tubuh hantu wanita berjubah putih seperti pedang tajam, menciptakan lubang. Darah mengalir keluar dari hantu wanita berjubah putih. Ki jahat dan hantu jahat yang kental di sini memiliki daging dan darah. Hantu perempuan berjubah putih mengeluarkan tangisan tragis dan berjuang dalam cahaya keemasan sebelum kembali ke keheningan. Gumpalan jiwa bereinkarnasi dan menghilang ke dunia. Menginjak mayat-mayat itu, Su Zimo terus maju. Setelah pertukaran singkat ini, tidak ada lagi hantu jahat yang berani keluar. Tak lama, Su Zimo berhenti di tengah jalan. Dia sudah berada di ujung lembah di depan. Sepanjang jalan, ada mayat di mana-mana. Dia tidak tahu berapa banyak pembudidaya yang dimakamkan di sini dalam pertempuran itu saat itu, auranya membunuh. Tatapan Su Zimo beralih ke lubang raksasa tidak jauh. Itu tidak banyak untuk lubang raksasa muncul di dalam tulang putih. Namun, lubang itu tampak aneh. Tanah di permukaan lubang sedikit lembab, seolah-olah basah oleh darah dan berwarna merah tua. Seolah-olah lubang raksasa itu awalnya dipenuhi dengan darah segar. Namun, seiring berjalannya waktu, darah segar telah mengering, meninggalkan lubang yang begitu dalam. Tiba-tiba, sebuah pikiran samar melintas di benak Su Zimo. Namun, ketika ingin menangkapnya, pikiran itu menghilang. Tidak ada keanehan lain di sekitarnya. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Tak lama, dia kembali ke kuil kuno. Dia langsung menuju pemakaman di halaman belakang aula utama. Secara kebetulan, Biksu Yuan Bei juga ada di sana, melantunkan sutra dalam hati untuk menyucikan jiwa-jiwa di kuburan. Ketika dia melihat kembalinya Su Zimo setelah merekonstruksi tubuhnya, Biksu Yuan Bei tersenyum dan mengangguk. Tes-tes, tubuh ini benar-benar tidak buruk. Suara hantu berkepala merah terdengar dari kedalaman kuburan. Pujian dari hantu berambut merah seperti itu adalah bukti betapa kuatnya tubuh sejati teratai hijau. Su Zimo ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk mengungkapkan pertemuan dengan wanita di dasar reruntuhan kian besar. Tuan, apakah Anda tahu siapa wanita itu? Jika aku tidak salah, dia seharusnya menjadi selir Yu dari kekaisaran kian besar saat itu. Biksu Yuan Bei menghela nafas dengan lembut. Dia mungkin satu-satunya orang yang tersisa dari kekaisaran kian besar. Permaisuri Yu. Su Zimo bergumam pelan. Ketika dia memikirkan wanita itu, dia memiliki kulit yang putih dan dingin yang memang menakjubkan seperti batu giok. Biksu Yuan Bei berkata, Permaisuri Yu pada awalnya adalah manusia biasa, tetapi dia sangat cantik dan memiliki penampilan seperti peri yang dapat menggulingkan negara dan kota.
Ketika Kaisar-Kekaisaran Kian Besar bertemu dengannya, dia terkejut dan mengundangnya ke istana untuk dianugerahi gelar Permaisuri Yu. Sejak saat itu, semua selir memucat dibandingkan dengan dia. Meskipun dia dianugerahkan sebagai permaisuri, dia tidak berani menyinggung perasaannya sama sekali dan memperlakukannya dengan hormat. Dia berharap suatu hari, selir Yu akan jatuh cinta padanya. Kekaisaran Kian Besar sangat luas dan dianggap sebagai faksi terbesar di wilayah utara saat itu. Di dalam wilayahnya, ada dua biara Buddha, biara Daming dan biara Fahua. Kaisar Kian Agung dapat dianggap sebagai orang dengan otoritas paling besar saat itu. Meski begitu, dia tidak bisa mendapatkan hati Permaisuri Yu. Biksu Yuan Bei berkata, Permaisuri Yu tinggal jauh di dalam istana dan tidak mau bertarung dengan selir lain, jadi dia sendirian sepanjang waktu. Takut dia bosan, Kaisar Kian Agung menangkap rubah roh untuk menemaninya. Penyebutan itu membuat jantung Su Zimo berdetak kencang. Seolah bisa membaca pikiran Su Zimo, Biksu Yuan Bei mengangguk. Rubah api yang mati di bawah reruntuhan Kian Besar adalah rubah roh yang menemani selir Yu. Permaisuri Yu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan rubah roh dan rubah kecil adalah anak yang terakhir. Itulah mengapa saya mengingatkan Anda untuk tidak membiarkan rubah kecil menderita. Petik 2. Tiba-tiba, Su Zimo tercerahkan. Kembali ketika rubah roh meninggal dan Permaisuri Yu bangun, dia merasa bersalah terhadap yang terakhir dan mengalihkan rasa bersalah itu ke rubah kecil. Di dalam hatinya, rubah kecil mungkin menjadi satu-satunya kerabatnya. Su Zimo bertanya, karena selir Yu adalah manusia fana, bagaimana dia bisa begitu kuat? Biksu Yuan Bei berkata, sebelum memasuki istana, Permaisuri Yu adalah seorang manusia biasa. Setelah memasuki istana, dia memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan banyak formulasi dharma kultivasi sebelum menyadari bahwa dia memiliki akar roh dan sangat berbakat. Dia maju ke alam tubuh bersama hanya dalam 2000 tahun. Set, Su Zimo menarik napas dalam-dalam. Penggarap ranah tubuh bersama memiliki umur 20.000 tahun. Untuk dapat melangkah ke alam tubuh bersama dalam 2000 tahun adalah kecepatan kultivasi yang menakutkan. Merenungkan sejenak, Su Zimo bertanya, ketika kultivasi selir Yu maju ke tahap itu, bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk menyetujui Kaisar Kian Agung, kan? Biksu Yuan Bei mengangguk tapi menggelengkan kepalanya. Saya yakin selir Yu tersentuh oleh fakta bahwa dia menunggunya selama 2000 tahun. Biksu Yuan Bei berkata, jika tidak, dengan kultivasi dan kekuatannya, bahkan Kaisar Kian Besar mungkin tidak dapat menghentikannya jika dia ingin pergi. Apa yang terjadi kemudian? Tanya Su Zimo. Biksu Yuan Bei terdiam sesaat saat ekspresi kesedihan melintas di matanya. Kemudian, Kaisar Kian Agung melakukan sesuatu yang menimbulkan murka surga dan kebencian manusia, menyebabkan selir Yu menyerah sepenuhnya padanya. Insiden itu menyebabkan bencana 10.000 tahun yang lalu dan kehancuran berikutnya dari Kekaisaran Kian Besar.